sendiri, dan mungkin dia nggak akan ngelakuin beberapa tahun yang lalu. Jadi pasti mereka akan hati-hati sama seperti kita, jadi saya fokus ke tim saya sendiri. Kembali bersama kami di Dialog Prime, misi Garuda ke semifinal, bungkam Vietnam. Dan masih bersama kami analis sepak bola Firzi Idris dan Zainal Arif atau Kang Abo yang nanti akan bergabung bersama kami sesaat lagi ya. Kita ke Mas Firzi. Mas Firzi, kita mau lihat dulu susunan prediksi formasi dari yang dipasang oleh pelatih John Hetman berikut ini. Kita akan tampilkan dulu di layar kaca ya. Ya. Oke, seperti ini ya prediksi line up pemain timnas Indonesia besutan John Hetman, kurang lebih nantinya dipakai formasi 3-5-2 ya. Kita lihat, nah dari lini per lininya akan kita bahas ya Mas Firzi. Di lini belakang ada Rizky Ridho yang akan diprediksi kembali tampil dengan Shane Patinama dan Sandy Walsh. Berpotensi nih ya kembali jadi trio. Gimana melihat kekuatan kita di lini belakang? Ya betul, di situ adalah leadernya ya di lini belakang, Ridho, pemain yang sudah memiliki 50 caps lebih bagi timnas, bertugas melindungi gawang Nadeo ya, Arga Winata yang ketika dalam pertandingan lawan Kamboja juga mungkin dia menyesali kejadian dia mencetak gol bunuh diri itu ya, seharusnya bisa lebih baik lagi. Dan ini perlu untuk meningkatkan confidence dia juga untuk kedepannya, karena kita tahu Cahya juga bermain baik di bawah Mister menghadapi Timor Leste. Jadi ini adalah persaingan di bawah gawangnya. Kalau kita di tim hanya ya boleh disebut ya ada Emil, ada Martin. Nah sekarang Nadeo, Cahya dan juga nanti mungkin Hernando Ari bisa meramaikan persaingan. Tapi Sandy Walsh juga baru pindah ke Indonesia ya, mengikuti langkah juga dari Shane Patinama. Dia juga akan menjalani musim transisi bersama Persib Bandung. Kalau dia bermain di klubnya terdahulu, dia lebih main sebagai wingback kanan, walaupun posisi back kanan sentral bukan posisi yang asing. Nah kita akan lihat juga bagaimana sisi leadership Ridho ya dalam menggabungkan menjadi lem yang mengekat lini belakang kita di laga nanti, terutama dalam menghadapi permainan fisik dari para pemain Vietnam. Seperti itu Mbak Naina. Oke, ada Eliano Renders juga dan Doni Tripapungkas di sisi kanan dan kiri mengawal lebar lapangan. Bagaimana? Ya, Doni kita lihat perannya yang sangat luar biasa ketika dia masuk dari bangku cadangan lawan Timor Leste, langsung memberikan umpan yang menjadi gol dari Shane Patinama. Pemain yang Coach John katakan bisa berfungsi di beberapa posisi ya, baik itu posisinya di sayap kiri, ataupun di sayap kanan sebagai inverted right wing back. Ini menunjukkan bahwa Doni adalah anak muda yang luar biasa yang bisa beradaptasi dengan posisinya sangat baik. Eliano juga kita lihat kecepatannya dalam menciptakan gol kedua ya yang dicetak Mitch Baker pada laga lawan Kamboja. Itu kecepatannya sangat luar biasa dan dia bisa melihat peluang dengan baik di sisi tengah kotak penalti. Menurut saya pemain-pemain yang sangat bagus untuk di level ini, dan berharap agar Doni dan juga Eli permainannya terus meningkat seiring mereka memperkuat timnas senior dan juga menjadi andalan di klub mereka masing-masing tentunya, yang akan memberikan mereka peningkatan permainan yang sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda. Kita dari dulu nggak pernah kekurangan pemain-pemain sayap luar biasa impresif, dan mereka ini adalah penerusnya. Oke, nah kita juga punya Tom Haye yang punya peran sentral dalam 2 laga sebelumnya. Bisa jadi akan kembali mendapat porsi ya dari Hetman. Mark Klok juga bakal mengawal di lini tengah, sedangkan Ivar Jenner akan tampil jika kondisinya benar-benar sudah bugar. Melihat kekuatan lini tengah seperti apa? Tengah. Iya, kemarin itu memang beberapa pemain menjalani sesi perenggangan atau recovery khusus ya, menjelang pertandingan, menjelang latihan resmi. Di IVA waktu itu ada Mark Klok, ada Shane Patinama, ada Sandy Walsh, ada Mitch, dan beberapa pemain lain, dan Eli Reinders. Dan ini membuktikan bahwa turnamen memang berat ya bagi para gelandang kita, bagi para pemain kita yang harus berjibaku di dalam lapangan. Tapi ketika
saya juga tanya kepada Coach John Herdman kemarin soal peran Tom Haye sebenarnya ya, karena Tom Haye kan akhirnya bermain 90 menit lawan Kamboja, terus kemudian bermain lagi 90 menit lawan Timor Leste. Itu adalah pertama kalinya dia bermain 90 menit back to back bagi timnas Indonesia, dan Coach John menekankan bagaimana dia sangat mengapresiasi apa yang telah diberikan oleh Tom di turnamen ini. 3 assist, hat-trick assist luar biasa lawan Kamboja, dan juga gol free kick hebat lawan Timor Leste. Ini menjadi bukti bahwa Tom Haye merupakan suatu pemain yang sangat-sangat krusial bagi skuad merah putih seperti itu, Mbak Nana. Oke. Gelandang tengah kita ini bisa nggak megang tempo ya menghadapi Vietnam malam nanti? Karena The Golden Star Warriors ini kan beda level ya dengan 2 laga sebelumnya. Ya betul, mereka beda level. Oleh karena itu bagaimana kita juga ingin agar para skuad Garuda bisa lebih menjejakkan kaki mereka di laga ya. Kalau kita lihat di laga lawan Kamboja, Timor Leste, dalam beberapa fase mereka kesulitan. Kemarin juga Coach John bilang bahwa mungkin tidak ada yang namanya perfect game bagi skuad, bagi tim sepak bola manapun gitu. Tapi ketika momen datang mereka harus bisa memanfaatkannya. Dan inilah yang terjadi di laga lawan Kamboja di 20 menit pertama, dan kemudian di laga lawan Timor Leste ketika mereka terbukalah kesempatan-kesempatan untuk mereka mencatatkan peluang menuju gawang ya. Dan ini yang kita harus lihat di pertandingan nanti, bagaimana peluang-peluang sekecil apapun harus bisa mereka manfaatkan sebaik mungkin, harus mereka bisa mengeksploitasi sedikit ruang terbuka untuk mengendalikan pertarungan lini tengah yang saya yakin akan sangat sengit dengan kehadiran Pang Hai di sana. Seperti itu, Mbak Naila. Oke, apabila Ivar Jenner belum dalam kondisi terbaiknya, maka Kadek Agung dapat muncul sebagai pilihan. Kadek Agung kemarin datang memberikan opsi ya. Mungkin dia juga akan berperan di laga ini, baik itu nanti di 45 menit pertama atau di 45 menit kedua, tapi kemungkinan besar dengan beratnya perjalanan yang timnas tempuh ya kemarin, timnas menempuh sekitar 19-20 jam perjalanan udara dari Chonburi untuk nyampe balik ke tanah air bermain di Pakansari. Jadi semua pemain pasti akan berkontribusi. Kadek Agung juga pasti akan memainkan peran, terutama di lini tengah, posisi yang krusial menghadapi tim siapapun, tapi terlebih lagi menghadapi tim Vietnam yang tadi sudah kita katakan, mereka punya segala motivasi untuk bisa mengulang kejayaan tahun lalu. Mereka punya 3 gelar Piala AFF, tapi tentu mereka ingin menambah koleksi mereka, apalagi dengan Thailand yang di bracket satunya tuh tampaknya memang belum tampil sebaik yang bisa mereka lakukan, seperti itu. Sebelum kita bahas kali ini serang, sudah bergabung lagi bersama kami Kang Abo. Kang Abo. Ya. Bagaimana nih melihat prediksi susunan pemain besutan John Herdman kali ini dari lini per lininya, Kang Abo? Ya, overall ya, in general secara keseluruhan ini materi pemain yang saya pikir juga cukup kompetitif dengan game plan yang saya pikir di sektor tengah double pivotnya Mark Locke juga, dan juga Tom Haye diberikan keleluasaan untuk memberikan suplai bola terhadap 2 sektor flank ini yang mempunyai kecepatan. Mungkin di sebelah kiri ada Donitri ataupun di kanan juga ada Eliano. Kedua-duanya mempunyai kecepatan yang tidak bisa kita ragukan lagi. Bagaimana mereka selalu menyisir dari sektor kedua pemain tersebut, sehingga membuat lini serang atau lini depan yang kita tadi bahas itu akan lebih mudah memberikan tekanan, akan lebih mudah juga menceploskan bola, sehingga lini tengah kita dengan Tom Haye yang sudah bermain hampir 90 menit di 2 kali pertandingan sebelumnya, dia sudah tahu atmosfer sepak bola kita, kultur sepak bola kita. Bahkan saya melihat di pertandingan sebelumnya di klubnya, dia beberapa kali sering melakukan dan membantu lini pertahanan. Ketika sudah deadlock, melakukan penyerangan, bahkan bola bisa kerebut lambat, dia dengan cepat transisi negatif dia lakukan. Dan saya tidak meragukan lagi ketika dia sudah bisa tampil maksimal di pertandingan laga internasionalnya dengan pemain 90 menit, karena di klubnya juga dia
sudah melakukan itu. Jadi kita lihat nanti apakah magic Tom Hai ini atau umpan-umpan yang memanjakan ini bisa terjadi lawan Vietnam. Saya berharap sih bisa lebih dari yang dia lakukan di klubnya. Oke, Kang Abo sebagai striker ya, bagaimana nih Kang Abo melihat lini serangnya? Ada Michelle Baker ya, sepertinya bakal jadi kembali ujung tombak melawan Vietnam malam nanti. Ya, Michelle Baker juga sangat produktif, posturnya ideal. Dia juga punya akurasi tendangan yang cukup baik, sundulannya juga cukup tepat juga, tepat sasaran. Bahkan dengan postur seperti itu, dia tidak terlalu sulit ya untuk menaklukkan back-back lawan. Tetapi kali ini dia juga saya pikir akan mendapatkan pengawalan khusus nih dari para pemain timnas Vietnam. Karena dia pinter sekali mencari ruang, pinter sekali memanfaatkan peluang, dan harapan sih sang striker bisa menambah pundi golnya. Satu posisi lagi mungkin bisa menjadi milik Ragnar ya. Kemungkinan seperti apa yang kembali ditunjukkan jika keduanya dipasangkan kembali? Iya, siapapun yang mendapatkan kesempatan, kalaupun memang Ragnar sekarang ya, Ragnar sudah pasti mendapatkan kesempatan itu. Iya, dia sesekali juga bisa menarik atau memberikan ruang ketika deadlock di depan. Dia bisa juga mencoba melakukan penetrasi, inverted melakukan ke dalam, dan itu sebetulnya mereka sudah dicoba dan mereka sudah melakukan itu semuanya. Jadi ketika nomor 9-nya mendapatkan pengawalan ketat, ini second line-nya saya pikir juga akan muncul dengan sendirinya, dan John Herman juga sudah bisa mengantisipasi itu. Oke,